agak lebih panjang, atau lo mau bikin skenario yang lo belum tahu lah struktur itu apa gitu. Nggak mungkin nggak, lo udah ngerti apa yang namanya Ya. opening, middle, and ending gitu. So that's the key kan ya, bahwa cerita lo Hmm. harus punya awalan, Hmm. Hmm. lalu Hmm. apa yang terjadi di tengah-tengah, dan Hmm. akhirnya bagaimana gitu. Hmm. Dan Hmm. itu sih Hmm. kalau menurut gue, lo tulis aja, tapi buntutnya lo tetap harus belajar gitu. You have Hmm. to, dan mau online kayak, mau sekolah kayak, mau kursus kayak, you have to learn bagaimana membuat struktur menulis sebuah skenario. Karena Oke. ilmunya ada gitu, ilmunya ada, Hmm. dan Hmm. ada beberapa bentuk, bahkan ya kalau orang yang udah menulis tahu, ada yang mungkin simple 3 babak aja, ada yang pakai 8 sequence, ada yang pakai beat-beat tertentu gitu. Ada toolsnya gitu untuk kita kemudian bisa berpikir lebih jernih aja dalam menulis. Oke, jadi buat teman-teman yang pengen, yang punya ketertarikan sama penulisan, khususnya penulisan skenario, jangan males buat belajar, karena di luar sana di internet semua sudah tersedia. Mau belajar semuanya ada, tinggal pilih aja teman-teman ya. Sinyal siapa yang hilang? Teman-teman coba tolong dilaporkan, sinyalnya yang hilang, sinyal saya atau sinyalnya Mbak Mira? Di sinyal bar saya sih masih full nih. Siapa yang sinyalnya jejet? Aku mau WhatsApp beliau dulu. Sinyalmu yang mampet, kata netizen. Saya masih on. Oke, Mbak Mira yang hilang sinyalnya ya. Oke. Sinyalmu lenyap, Mbak. Request lagi ya. Oh, ini dia nih. Oke, kita coba reconnect dengan Mbak Mira Lesmana. Kita ngobrolnya tadi lagi seru nih sama salah satu penulis dan produser papan atas Indonesia yang sudah tidak perlu diragukan lagi. I'm back, barusan keputus, Halo, you're sorry. back. Tapi di aku, itu dia sudah muncul. Oke, ya, Masih teman-teman frozen. boleh kasih pertanyaan. Iya, tapi ngeheng lagi. Are you okay? Are you there? Halo, halo. Yes, I'm fine, I'm fine. Oke, Yes, I'm sip. here. Oke. Ya, teman-teman kalau ada yang mau nanya silakan langsung post aja. Bisa di kolom komen, bisa di stiker question. Gue lihat-lihat stiker question ya. Oke. Ini Mbak Mira ada yang nanya dari Ferenci. Tulisan Ya, seperti apa yang menurut Mbak Mira menarik untuk dipertimbangkan menjadi film? Tulisan seperti apa? apakah maksudnya ceritanya seperti apa ya, atau tulisan yang seperti gini? Kalau pertanyaannya adalah tulisan yang seperti apa, kalau buat PH-PH yang kayak Miles, atau mungkin kayak Star Vision tempat lo kerja, pasti sudah maunya dengan standar penulisan profesional yang menggunakan Final Draft atau Movie Magic gitu ya. Hmm. Uh, yang aturan Hmm. penulisannya juga sudah profesional gitu. Itu sih, itu pasti. Kalau Hmm. cerita yang seperti apa, ini yang sering banget gue bilang gitu ya, karena sering tuh ada anak-anak muda datang ke gue dan bilang, Hmm. Mbak, gue punya cerita horor bagus banget gitu. Menurut gue teman-teman juga harus belajar atau mempelajari PH tertentu atau produser tertentu senangnya filmnya kayak apa sih gitu. Kalau toh dia bilang bahwa Mbak, Oke, oke, ada yang oke, datang ke gue oke. bilang, Mbak, dia misalnya bilang ini, Mbak, gue udah tahu Niles itu gak pernah bikin horor. I think it's time for you to write horror. That's a good pitch gitu kan ya. Dia berarti udah belajar Iya, tentang iya, gue iya. gitu. Iya, Tapi iya, iya, plus iya. buat kita pasti Iya, iya. cocok gitu. Jadi menurut gue ada cocok-cocokan sih, pasti lo harus pelajari Oke. lo mau menulis buat siapa.
Oke, tapi apa soal horor itu apa tuh Mbak? Idealismenya di balik itu apa? Apakah simply karena udah banyak yang bikin males atau gue takut sendiri bikinnya apa? Kenapa? 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 Kenapa Gue tak menjaraki diri dari horor? Kenapa? gue takut, Nes, gue takut ini there's nothing to do with the genre. Dan nggak berarti juga gue belum pernah coba. Gue udah bikin sama Riri film pendek horor dan nggak bisa tidurnya seminggu gitu ya. Menurut gue it's not worth it, man. It's not worth Ngapain it. nyusahin diri sendiri ya? Iya, dan gue juga nggak mau datang Oh ke bioskop gitu, bayar buat kira ditakut-takutin, nggak mau gue. gue juga biasanya kalau nonton horor ke bioskop karena dalam rangka menghargai karya sutradaranya atau PH-nya atau teman-teman yang main di situ support padahal nonton Pengabdi Setan tuh setengah film begini nontonnya tapi demi Joko kita nonton Kalau juga gue anyway. kalau gue kepaksa kalau harus jadi juri gitu ya. Ya apa boleh buat gue nonton, tapi kalau bisa ya online aja biar bisa gue post gitu. Atau lampunya nyalain yang terang banget gitu ya. Mbak, ini ada yang nanya dari Novrelesa, dia nanya treatment soal film Atirah. Film Atirah tuh kan dia nanya treatment karakternya gimana. Mungkin ini menarik karena kan Atirah itu kan based on real karakter ya. Itu hitungannya jatuhnya biopik atau enggak sih Mbak kalau kayak gitu? Dan sekalian nanya gimana tuh karakter development-nya? Ya, it's part of a biopic. Penulis utama kita adalah Salman Aristo. Dan kebiasaannya biasanya sih selalu baik gue atau Riri juga ikut involve gitu ya dalam developmentnya maupun rewrite-nya jika dibutuhkan gitu. Dan Atirah ini prosesnya cukup panjang untuk mencari angle-nya. Gue sama Riri sama Salman Aristo itu ketemu berulang-ulang mencari bentuk kira-kira yang terbaik seperti apa. Jadi gue lupa persisnya berapa lama ya kita mendevelop, tapi lumayan panjang gitu. Sampai akhirnya menemukan angle, because it's a sensitive issue. Ini tentang poligami dan dia yang menarik juga adalah dia ibu dari seorang pejabat ya pada saat itu, pejabat tinggi gitu. Jadi isunya juga sensitif, kita jadi kayak punya self censorship juga gitu untuk memilih. Walaupun pada akhirnya apa yang kita pilih bentuknya di approve ya sama keluarga gitu. Tapi itu termasuk biopik, kita mempelajari, ketemu dengan seluruh anak-anaknya, mendengar cerita tentang beliau, walaupun kita juga udah punya bukunya Albertine Indah gitu ininya ya, sebagai patokan kita gitu. Tapi ditambah lagi dengan riset yang cukup panjang, kita bolak-balik ke Sengka, ke Sulawesi, ke tempat-tempat di mana Atirah pernah tinggal gitu, mulai dari Makassar, Nrekang dan sorry gimana? Nggak, apakah kalau kayak gitu berarti roots sutradaranya dalam hal ini roots Sulawesinya Mas Riri berperan penting juga Mbak ketika development skripnya. Banget gitu. Dan dari mulai skrip karena dia mengenali budayanya, dia juga menekankan misalnya pada saat penulisan, tolong gue pengen lihat makanan yang khas Sulawesi, Makassar, dan tempat-tempat tertentu gitu bahkan. Dan itu dia sangat spesifik, nah sampai ke syuting. Di syuting itu Ririnya juga sangat spesifik untuk minta yang otentik makanan gitu. Dan itu tertulis ya. Tertulis misalnya Palu Mara gitu atau apalah nama makanannya itu tertulis gitu di skenario. Oke, menarik. Ini ada pertanyaan dari Peanut the Squirrel. Pertanyaannya mungkin terdengar agak apa ya, utopis, tapi aku pengen denger sih. Pertanyaan dia tuh, Mbak Mira punya mimpi apa buat industri film Indonesia? Tapi mungkin kalau aku boleh rephrase sedikit, ini kan industri kita terlepas dari corona yang tiba-tiba terjadi nih ya Mbak. Industri kita seolah-olah sebelum ini tuh lagi berjalan, lagi ditanya apa yang gue intikan masih banyak sih Nes, banyak sekali ya. Mulai dari yang sifatnya kreatif, bahwa kita masih sangat membutuhkan tenaga-tenaga kreatif,
sampai tenaga-tenaga teknis gitu, kita masih belum lengkap, sampai fasilitas teknis juga gitu ya. Misalnya aja nih, ini mungkin buat orang-orang kayak bukan penting, tapi kadang-kadang buat gue produser tuh penting banget. Misalnya a trailer house. Kalau di tempat-tempat negara yang sudah maju, industri filmnya ada yang namanya trailer house. Kita tuh kadang-kadang harus ngerjain trailer sendiri, harus bekerja dengan editornya, atau kalau toh bukan editor, kita harus balapan gitu ya, sama bentuk trailer yang sebenarnya sangat kita harapkan bisa mengcapture film kita gitu. Itu salah satunya gitu. Kemudian apalagi ya, mungkin gue juga merindukan bahwa kita bisa tetap bertahan dengan berbagai genre gitu. Jangan sampai ada satu genre yang men-take over, karena menurut gue itu juga tidak sehat buat industrinya. Kalau kita perhatikan kayak Hollywood, walaupun memang tentunya superheroes films itu merajai, tapi ada pasukan yang terus membuat film-film yang di luar genre ini gitu, dan bersuara gitu ya untuk memastikan bahwa genre-genre lain itu harusnya tetap kita miliki gitu. Karena menurut gue sih itu yang paling sehat kalau kita kan kepada penonton kita pilihan gitu yang banyak. Bahkan untuk film art juga kalau bisa disediakan bioskop khusus, itu mimpi gue sih. Oke, semoga tercapai mimpinya Mbak Mira. Amin. Dan ada satu pertanyaan cukup unik nih dari Sigit Exit. Ini juga penulis nih Mbak, dia penulis aku. Kita udah berapa kali kerja bareng. Mbak Mira, gimana kalau kita sebagai penulis ini diintervensi berlebihan sama produser? Misalnya dia mau masukin adegan yang kita tahu ngambil dari film luar. Nah, lo gimana tuh? Oh my God. Kasian sekali penulis-penulis ini ya. Dan kurang ajar sekali ya produser-produser ini. Gini, sebenarnya begini, pilihan kita itu simpleness. Pilihan sebagai seorang penulis itu simple. Dan itu lo harus lakukan atau lo harus pahami di awal ketika lo menaikkan kontrak gitu. Kalau lo ingin menjadi penulis yang tidak mau diinterfere seperti itu gitu, tulislah di kontrak atau lo bicarakan di awal. Tapi ketika lo ketemu sama produser dan sikap lo adalah apa yang Bapak suka akan saya tuliskan, what can you do gitu. Itu pun sesuatu yang berarti lo harus memberikannya kepada orang yang sudah lo sepakati untuk bekerja sama gitu ya, apapun itu sih. So, gue selalu bilang, banyak kan yang sekarang juga sering membicarakan soal IP, gimana nih rights-nya punya siapa, dan lain sebagainya. You have to talk about it. Para penulis harus membicarakannya di awal gitu. Menurut gue di awal, sebelum kontrak ditandatangani gitu. Supaya itu posisinya enak, clear sama clear, dan jangan takut ngomong sama produser sih menurut gue. Oke. Itu ya Git, dan buat sebaiknya obrolannya clear semua dari awal. Ini dari Cahyono Mbak mau nanya, untuk film yang diproduksi di PH dalam hal ini misalnya di Miles ya, asal-usul cerita naskah tuh dari siapa? Dari PH sendiri atau dari sutradara, dari siapa gitu? Biasanya kalau dari Miles sendiri paling sering dari mana Mbak sumber asal mulanya sehingga kemudian menjadi proyeknya Miles gitu? Atau macam-macam atau gimana? Ya. Kalau nggak dari gue, dari Riri, karena Miles ini kan sebuah perusahaan di mana creative head-nya adalah gue sama Riri Riza gitu. Not necessarily Riri selalu mendirect gitu ya, tapi kebanyakan dia. Tapi ide itu kita godok day by day, memutuskan mau membuat apa itu memang dari kita biasanya. Tapi tidak berarti juga tidak datang dari sutradaranya ya. Ada juga yang sutradara luar gitu misalnya datang membawa ide, terus kita bisa kita suka gitu sama idenya, terus kita bilang let's masuk ke development phase gitu kan. Gitu. Dan itu terjadi. Jadi bisa dari mana aja, cuma memang kebanyakan dari gue sama Riri, karena sebagai produser gue juga melihat visibility dari ide tersebut. Kalau mungkin dari sisi Riri, dia akan melihat apakah
ini feel-nya juga merefleksikan idealnya Miles gitu ya dalam sebuah penceritaan gitu. Oke, kebetulan tuh tadi tuh aku mau nanya. Ini kan Mbak Mira penulis dan produser. Itu seberapa mengganggu, Mbak? Ya. Ketika lagi nulis adegan, aduh jangan deh kalau gue bikin gini mahal. Ada kejadian-kejadian kayak gitu nggak Jadi ketika nulis nyensor sendiri gitu jadinya? banget banget itu kan kalau apa ya, gue sebenarnya memang mencoba banget ketika menulis untuk tidak berpikir secara producing dulu gitu, tapi sering banget ketika udah selesai dan gue baca, nomor satu gue bilang anjir nih yang nulis siapa sih gitu. Terus ya ternyata gue sendiri gitu, dan ini nggak gampang loh, nggak gampang. Ini kayak, ini lagi terjadi juga sekarang ini gitu, yang oh my god, ini gila nih mahal banget ini, action adventure, oh my god gitu, musikal pula, gila. Jadi terus kalau kayak gitu gimana? Maksudnya, mau nggak mau ya, maksudnya ya tetap harus pasti jiwa produser. Iya, nggak bisa sih memang. Tapi sebenarnya gini sih, gue pun sebagai produser itu juga bukan produser yang money driven ya. Maksudnya ketika mau menciptakan sebuah karya tidak dimulai dengan ini kita nggak boleh lebih dari 5M ya, atau nggak boleh lebih dari 7M ya gitu. Gue mungkin lebih, kenapa masuk development phase itu untuk membiarkan kita liar dulu aja gitu. And then habis itu kita lihat visibility-nya gitu. Kalau memang feasible, why not gitu. Apalagi idenya bagus ya. Tapi, Nes, misalnya, kalau di skenario kita tulis bahwa dari adegan misalnya sesuatu yang kalau ini contohnya kalau dulu lah ya, kalau lo misalnya bikin bird's eye view, dulu lo mungkin harus pakai helikopter gitu sebelum ada drone gitu kan. Sebelum ada drone. Jadi itu sesuatu misalnya yang sehingga itu menjadi sesuatu yang terlalu mahal gitu. Sekarang teknologi juga sudah membuatnya lebih murah, tapi makna dari adegan tersebut bisa saja sebenarnya ketika lo paham producing dan lo paham penulisan, atau lo paham lensa, lo paham penceritaan, harusnya lo juga paham ini bisa diberikan dalam bentuk yang lain, mungkin yang lebih murah gitu. Kita tinggal ngobrol aja sama sutradaranya, terus ngomong sendiri. Kalau gue sama produser gue kayak sendiri. Penulis merangkap produser kayak gitu ya. Bego. Lucu juga. Tadi Mbak Mira sempat singgung soal lensa, boleh dielaborate dikit nggak Mbak? Siapa tahu teman-teman yang baru join tadi nggak sempat dengar di awal, tadi sempat disinggung juga tentang penulis dan pemahamannya terhadap lensa. Gimana tuh Mbak pentingnya Mbak? Sebenarnya gini sih kan, ketika kita bilang memang di skenario kita nggak menulis ya, kita tidak menulis, wah lo harus pakai lensa 50 atau lo pakai tentunya tidak gitu. Tapi kalau lo paham bahwa setiap lensa itu bisa memberikan dampak emosi tertentu, dalam lo menuliskan adegan pun sebenarnya secara tidak langsung lo paham bahwa ini bisa dicapai gitu. Basically sebenarnya lebih in an emotional way ya, menurut gue gitu. Kalau lo ngomong MCU atau medium close up atau close up atau apapun itu, kalau lo paham, pasti dia terbacanya akan lebih make sense, terutama untuk the director. Tapi ada juga sebenarnya kan sutradara-sutradara yang bahkan kalau di Miles ya jarang kita pakai tulisan long shot atau medium shot, yang udah jarang mungkin yang menggunakan metode seperti itu gitu. Tapi mungkin lebih pencapaian emosi sih Nes, kalau menurut gue. Kalau lo, artinya gini sih, maksud gue itu adalah ketika lo jadi penulis skenario, bahkan ketika lo jadi produser, menjadi advantage lo banget ketika lo paham berbagai hal gitu. Ketika lo paham itu. Jadi bukan karena lo punya duit doang terus lo jadi produser ya, tapi you understand filmmaking itu apa. Begitu juga ketika lo menulis gitu. Jadi gue juga selalu bilang sama penulis-penulis kalau mau datang ke lokasi syuting apa penulis baru gitu ya, I think it will help to understand gitu pencapaian sebuah shot itu seperti apa sih gitu.
Oke. Dan buat iya iya sih, mungkin lebih kurang lebihnya Mbak kira-kira lebih membantu kita buat membuat pengadeganan tuh visual storytelling-nya jadi kita punya vocabulary visual storytelling lebih banyak gitu ya karena lebih kebayang Betul. lensa tuh bisa menghasilkan gambar seperti apa. Dan mungkin sedikit tips dari pengalaman pribadi buat teman-teman yang pengen belajar tentang lensa. Gue pernah mencoba metode baca buku dan nonton YouTube, dan to be honest nonton YouTube itu jauh lebih mudah diterima buat gue yang awam ini untuk belajar lensa. Kayak baca buku pusing banget, tapi di YouTube ada banyak sekali video soal sesimpel kayak lo harus tahu basicnya kayak apa sih beda lensa tele dan lensa wide, efeknya terhadap gambar tuh apa, kayak gitu-gitu di YouTube banyak. Jadi balik lagi ke yang Mbak Mira bilang tadi, jangan malas belajar, penulis itu harus belajar ya, Yes, gratis, modal kuota agree. doang. Ih, banget. Asli, asli. Oke. Eh, Mbak Mira, thank you banget. Ini terakhir aku mau nanya satu pertanyaan yang aku tanyain ke semua narasumber di ending acara, yaitu apa hal yang mungkin bisa satu, bisa lebih, apa hal yang you wish you knew ketika baru mulai jadi penulis? Apa nasihat yang andai gue tahu kalau gitu? Ada nggak? Gak gampang loh itu. Nggak gampang. Jawabannya dari Um, kemarin cukup mengejut. gue kalau toh mau gue bisa bisa membaliknya kali ya. Karena gue Gimana tuh? mungkin gue kan sekolah, gue kebetulan sekolah film, dan Hmm, tidak hmm. hanya gue sekolah film, gue bersekolah di sekolah kesenian di mana gue Nah, berinteraksi dengan musisi, dengan desainer grafik dan lain-lain, nah, dengan nah, teater nah. gitu. Tapi yang paling menguntungkan buat gue sebagai penulis itu adalah memahami acting sebenarnya. Jadi gue sempet ikutan teater, lalu Ah, gue memperdalam lagi dengan belajar method acting gitu. Gue baca buku-buku acting gitu karena I think itu helps me a lot in understanding hmm, also tentang karakter itu apa gitu. Dari hmm, sisi aktor ya, itu helps banget hmm. gitu. Apalagi ya kalau misalnya yang I wish I know, kalau dari awal dulu ya mungkin nih Nes, di zaman gue seandainya dari dulu udah ada final draft ya. Dulu apa mesin tik? Dulu mesin tik apa dulu? Mesin gila dulu ya komputer, tapi lo harus bikin sendiri, tab gitu, tab pindah ke Komputer dialog, ya. tab pindah ke action. Di zaman petualangan Sherina kita belum paham betul itu dari sebuah software dari Inggris, pertama kali kita pakai software. Ah, oke. Oke, berarti sekarang semua bisa pakai Final Draft lah ya, atau Celtex atau apapun yang kalau nulis skenario jangan pakai Yes. Microsoft Word ribet ngetap ngetap. Asli. Oke, oke, oke. Thank you banget, Mbak Mira. Makasih Siap. banyak ya. Sama-sama. Nanti lo gue undang Thank juga you ya di banget. talk show gue ya. Sip, asik. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin Stop Bye, edisi Nes. kali ini barengan sama Mbak Mira Lesmana. Sampai ketemu hari Jumat barengan sama Raditya Dika jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Bye. Bye.